Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anissa Suryani, biasa dipanggil Nisa. Hai, nama saya Bestari Mani Bezar Warepa. Hai, saya Rahmat. Dan hai, nama saya Verita. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang awan. Apa saja materinya? Yang pertama, apa sih pentingnya awan dalam dunia meteorologi? Untuk materi kedua, membahas tentang sebenarnya bagaimana proses pembentukan awan itu sendiri. Ketiga, apa saja sih jenis awan itu? Dan dalam pengamatannya, sandi apa saja yang kita gunakan? Nah, yang terakhir, kita akan membahas seputar fakta-fakta menarik dari awan. Penasaran? Saksikan videonya sampai habis ya. Baik teman-teman semua, pada pembahasan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya awan dalam bidang meteorologi. Peran awan dalam bidang meteorologi ada banyak, tapi kami telah merangkumnya menjadi 5 peran awan dalam bidang meteorologi. Apa aja? Yang pertama, awan berperan menggerakkan siklus air dan perubahan iklim. Keberadaan awan membantu menggerakkan Great Conveyor Belt sehingga sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Yang kedua, awan berperan dalam peramalan cuaca. Kok bisa? Ya, memprediksi keadaan mendung adalah bagian terpenting dalam peramalan cuaca. Tutupan dan dinamika awan sangat berdampak pada variabel cuaca seperti suhu, radiasi matahari, dan presipitasi. Lalu, pergerakan awan seperti yang terlihat pada satelit juga membantu kita loh untuk memperoleh informasi tentang pergerakan angin. Yang ketiga, awan berkontribusi terhadap pemanasan. Ada beberapa awan yang bertindak sebagai selimut dan memerangkap sebagian energi dari permukaan bumi dan emisi atmosfer yang lebih rendah, atau kita kenal sebagai energi radiasi gelombang panjang. Selanjutnya, awan berkontribusi terhadap pendinginan. Setelah tadi berkontribusi terhadap pemanasan, awan juga berkontribusi terhadap pendinginan, karena beberapa awan memiliki peran untuk memantulkan kembali energi matahari yang masuk ke bumi kembali ke atmosfer, atau kita kenal sebagai radiasi gelombang pendek. Yang terakhir, awan berperan sebagai pengatur utama suhu rata-rata. Ini berkaitan kan dengan peran awan pada nomor 3 dan nomor 4? Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pembentukan awan. Di dalam atmosfer, tetes awan terbentuk pada aerosol yang berfungsi sebagai inti kondensasi atau inti pengemundan. Proses di mana tetes air dari fase uap terbentuk pada inti kondensasi disebut sebagai pengintian heterogen. Udara yang bergerak ke atas akan mengalami pendinginan secara adiabatik, sehingga kelembapan nisbinya atau RH akan bertambah. Tapi dengan keadaan RH yang belum mencapai 100. Perubahan RH terjadi karena adanya penambahan uap air oleh penguapan atau penurunan tekanan uap jenuh melalui pendinginan. Lalu, tetes air kemudian mulai tumbuh menjadi tetes awan pada saat RH mendekati 100. Karena uap air telah digunakan oleh inti-inti yang lebih besar dan inti-inti yang lebih kecil kurang aktif sehingga tidak berperan, maka volume tetes awan yang terbentuk jauh lebih kecil dari jumlah inti kondensasi. Tetes-tetes awan yang terbentuk umumnya mempunyai jari-jari sekitar 5-20 mm. Tetes dengan ukuran ini akan jatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per sekon. Namun, kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih besar sehingga tetes awan tidak jatuh ke bumi. Bahkan jika kelembaban udara kurang dari 90, maka tetes tersebut akan menguap. Setelah dari prosesnya, kita sekarang belajar tentang jenis-jenis awan. Nih, sudah terlihat kan pada diagram ini bahwa awan terbagi menjadi 3 jenis, yakni awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Awan rendah terbagi menjadi 4, yakni stratocumulus, stratus, cumulus, dan cumulonimbus. Lalu awan menengah terbagi menjadi 3, yakni altocumulus, altostratus, dan nimbostratus. Lalu yang terakhir adalah awan tinggi, terbagi menjadi 3, yakni cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Kita masuk kepada awan rendah. Yang pertama, stratocumulus. Awan ini terdiri dari tetes air, memiliki bentuk fisik tebal dan elemen yang berubah-ubah, terbentuk dari terpencarnya awan CO atau CB. Lalu, stratus.
terdiri dari tetes air yang kecil, dan jika cukup tebal terdiri dari tetes drizzle prisma es. Awan ini terbentuk karena pendinginan atmosfer bagian bawah. Lalu yang ketiga ada cumulus, memiliki ciri terpisah-pisah, padat dengan batas jelas dan terbentuk dalam arus konveksi. Awan ini dapat menyebabkan hujan shower loh. Lalu yang terakhir adalah cumulonimbus, awan yang sangat tinggi menjulang seperti menara dan terbentuk dari perkembangan awan CU. Awan ini sangat berbahaya untuk penerbangan karena awan ini memiliki arus konveksi yang sangat kuat, bisa menyebabkan turbulensi dan kerusakan pada mesin pesawat. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis awan menengah. Nah, jenis awan menengah itu ada 3. Yang pertama ada altocumulus, altostratus, dan nimbostratus. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya. Nah, untuk altocumulus, awan ini terdiri dari tetes air super dingin, perca-perca, dan terbentuk pada daerah tepi, dan lapisan massa udara yang naik karena turbulensi. Sedangkan altostratus adalah awan yang terdiri dari tetes air yang kecil dan lembaran awan abu atau kebiruan. Awan ini terbentuk karena lapisan udara yang bergerak ke atas pelan-pelan sampai ketinggian tertentu. Nah, yang terakhir nih ada nimbostratus. Nimbostratus itu dia memiliki ciri berwarna abu atau gelap, tidak teratur. Umumnya, awan ini disertai dengan hujan atau salju secara terus-menerus. Awan ini terdiri dari tetes air atau kristal es ataupun campurannya. Kemudian, kita masuk ke awan tinggi. Nah, jenis awan tinggi juga ada 3. Yang pertama itu ada awan cirrus, awan cirrocumulus, dan awan cirrostratus. Nah, awan cirrus sendiri yaitu memiliki ciri terpisah, serabut halus putih, dan juga berserat. Awan ini terdiri dari kristal es, dan saat pembentukan cirrus dengan puncak menonjol juga terjadi pembentukan cirrostratus yang tidak teratur. Nah, selanjutnya yang kedua, cirrocumulus. Awan ini memiliki ciri tipis, putih, dan tanpa bayangan. Sebagian besar dari kristal es dan terbentuk dalam udara cerah. Nah, yang terakhir nih ada cirrostratus. Nah, awan ini memiliki ciri warna keputih-putihan dari serabut awan tudung. Awan ini dapat membentuk halo dan terdiri dari kristal es. Awan ini terbentuk karena gerakan lapisan udara ke atas yang lambat sampai level cukup tinggi. Baik, penyandian sandi awan dalam pelaporan cuaca dalam sandi sinop. Sandi sinop adalah sandi berupa angka-angka yang biasa digunakan untuk saling bertukar berita cuaca. Sandi sinop terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi 0, seksi 1, dan seksi 3. Penyandian tentang awan ada pada sandi seksi 1 dan seksi 3. Selanjutnya kita masuk pada seksi 1. Penyandian awan ada pada kelompok IR, IX, H, VV. Nah, simbol H-nya itu membahas tentang tinggi dasar awan terendah dari stasiun. Kemudian kelompok NDD, FF. Nah, simbol N-nya itu membahas tentang banyaknya jumlah awan yang menutupi langit dalam okta. Selanjutnya kelompok 8 NH, CL, CM, CH. Nah, NH-nya itu simbol untuk membahas tentang berapa sih jumlah awan rendah saat kejadian. Sedangkan CL, CM, CH-nya yaitu jenis awan, baik awan rendah, awan menengah maupun awan tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contohnya. Nah, misalnya nih, ada tinggi dasar awan 600 meter. Berapakah sandinya? Nah, jadi untuk sandinya itu, kita ambil sandi angka 5. Kenapa 5? Karena pada lampiran 2 SK 38 tahun 2006, itu pada tabel 1600 itu tepatnya angka sandi 5 itu diberikan untuk ketinggian 600 sampai 1000 meter. Nah, jadi kita kasih sandi 5 untuk tinggi dasar awan yang 600. Oke, contoh yang kedua. Juga ada misalnya kan contoh
jumlah awan waktu pengamatan itu ada 5. Jadi berapakah sandi yang akan kita berikan pada N? Nah, N itu kan banyaknya jumlah awan yang menutupi langit. Nah, berapakah N-nya? Nah, itu sama juga nih. Itu pada SK juga, itu dia N-nya kita kasih sandi angka 5. Selanjutnya contoh yang ketiga, misalkan jumlah awan pada waktu pengamatan itu 4 okta. Itu terdiri dari 2 okta awan cumulus humilis, yaitu awan rendah tuh. Kemudian tidak ada awan menengah dan juga 2 awan cirrus, itu awan tinggi. Jadi kita buat sandinya. Nah, sandinya itu 82101. Nah, itu dari mana? Nah, 8-nya itu dari ketetapan dari 8 NH CL CM CH. Nah, 8-nya ketetapan. Nah, untuk NH-nya sendiri kita kasih 2. Kenapa 2? Karena jumlah awan rendahnya ada 2, yaitu 2 awan cumulus humilis. Nah, kemudian kita kasih jenis awannya. Untuk CL, untuk awan rendahnya itu kita kasih 1 karena merupakan awan cumulus humilis. Jadi kita kasih angka 1. Kemudian di sini katanya tidak ada awan menengah. Jadi kita kasih sandi 0 karena tidak ada awan menengah. Kemudian karena ada awan cirrus, kita kasih angka sandi 1 yang terdapat pada tabel awan tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk pada seksi 3 yang membahas tentang penyandian awan. Nah, itu ada pada kelompok 56 DL DMDH. Nah, DL DMDH-nya itu menunjukkan arah dari mana awan bergerak. Nah, kalau CL CM CH tadi kan jenis awan. Nah, kalau DL DMDH-nya itu mengenai arah dari mana awan itu bergerak. Kemudian pada kelompok 57 C DA EE. Nah, C-nya itu merupakan jenis awan hanya untuk awan rendah. Sedangkan DA-nya itu merupakan arah awan dari awan C-nya tadi. Nah, kemudian EE-nya tadi itu adalah sudut elevasi dari awan C-nya. Kemudian kelompok 8 NSCH1H2 itu dia melaporkan jumlah awan pada lapisan atau masa-masa awan berbeda. Kemudian kelompok 80 CH1H2 itu dia melaporkan tinggi puncak awan dari awan rendah jenis konveksi. Nah, contoh yang tadi itu yang mengenai kelompok 8NSCH1H2 dan 80CH1H2 adalah misalkan hasil pengamatan awan diperoleh data NS-nya itu 3 okta dari awan cumulus mediocris, terus H1H2 untuk tinggi dasar awan 500 meter, sedangkan H1H2 untuk tinggi puncak awan 9000 meter. Nah, jadi untuk penyandiannya misalkan 8NS CH1H2 kita kasih dia sandi 83817. Nah, kenapa demikian? Jadi 8-nya itu ketetapan. Nah, NS-nya itu kita kasih 3. Kemudian untuk C-nya itu kita kasih 8. Kemudian untuk H1H2-nya kita kasih 17. Nah, NS-nya itu dari mana 3? Nah, itu dari soalnya, karena diketahui NS-nya sama dengan 3. Sedangkan 8-nya itu dia simbol C. Nah, kita kasih angka 8 itu kenapa? Karena dia merupakan awan cumulus mediocris. Nah, jadi pada tabel itu dia C-nya, kalau nama awannya itu kita kasih angka sandi 8. Nah, sedangkan H1H2 itu kan kita diketahui itu misalnya karena 8NSCH1H2 itu dia itu
mengenai tinggi dasar awan. Jadi kita ambil tinggi dasar awan itu, kan tinggi dasar awan itu 500 meter. Nah, terus kita sesuaikan pada tabel yang ada di lampiran SK itu dia kalau misalnya sandi 500 meter, itu angka sandinya 17. Nah, bedanya dengan 80 CH1H2 itu apa? Nah, bedanya adalah kalau misalnya yang 8 NS CH1H2 itu dia mengenai tinggi dasar awan, sedangkan yang 80 CH1H2 itu dia mengenai tinggi puncak awan. Nah, jadi berbeda. Nah, sedangkan yang di puncak awannya itu tadi dia itu 80 itu ketetapan, 8 itu jenis awannya, kemudian H1H2 nya merupakan sandi 9000 meter. Nah, jadi kita kasih 80, jadi 80. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama ada fenomena awan sky punch. Nah, itu dia berbentuk seperti awan lubang UFO. Nah, jadi ada timbul pertanyaan tuh dari teman-teman kita. Apa itu awan lubang UFO? Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Sudah diberikan pengertian sedikit bahwa sky punch itu adalah awan lubang UFO. Lantas, apa sih pengertian arti dari sky punch? Sky punch itu adalah awan yang terlihat seperti lubang besar yang berada di tengah-tengah kerumunan awan lainnya. Hal ini menyebabkan langit seperti terlihat berlubang. Fenomena ini termasuk fenomena alam yang langka loh. Dan fenomena ini hanya terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki suhu rendah. Ada beberapa fakta tentang awan sky punch. Awan ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan pada tahun 1940-an. Dahulu orang mengira lubang awan ini berasal dari roket atau UFO. Nah, sebenarnya lubang awan ini terjadi karena pesawat terbang yang menembus awan dingin pada ketinggian tertentu. Lalu, lubang awan ini dapat menyebabkan hujan kecil. Bahkan, di beberapa kasus, awan ini bisa menyebabkan terjadinya salju. Awan unik nomor 2, yaitu tsunami clouds. Awan tsunami. Apa itu tsunami clouds? Tsunami clouds ini berbentuk seperti gelombang tsunami besar yang disebabkan oleh arus udara dingin dari angin laut. Biasanya, awan ini menandakan akan datangnya sebuah badai. Jadi, kalau teman-teman udah melihat di atas langit ada awan ini, hati-hati ya. Beberapa hal yang harus diketahui tentang tsunami clouds. Awan ini bukan sebagai pertanda akan terjadinya tsunami, bukan juga merupakan bagian dari kejadian tsunami. Jadi, karena hanya menggunakan nama tsunami clouds bukan berarti dia bagian dari tsunami. Ini diberi nama karena bentuknya seperti gelombang tsunami. Lalu, awan ini sebenarnya terbentuk dari akibat ketidakstabilan atmosfer. Jadi prosesnya itu seperti ini. Pertama, awan didorong oleh angin membentuk awan-awan kecil. Lalu awan kecil pun bergabung menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Setelah menyatu, dorongan ke atas pada bagian dalam awan pun semakin besar dan kuat dibandingkan pada bagian pinggiran awan. Akibat penumpukan ini, tubuh awan akan semakin membesar dan tumbuh secara vertikal dan mencapai pada daerah yang lebih dingin pada lapisan atmosfer atas. Untuk fenomena awan unik yang ketiga, yaitu awan morning glory atau awan yang bergulung. Apa itu awan morning glory? Awan ini adalah fenomena meteorologi langka yang terjadi di dunia. Awan morning glory berbentuk seperti gulungan panjang yang tebal, terlihat pada gambar kan? Nah, awan ini hanya bisa dilihat di sebuah kota yang terletak di sekitar Teluk Carpentaria, barat laut Queensland pada bulan September sampai November.
berbentuk seperti asap cerutu yang panjangnya bisa mencapai 1000 km loh. Nah, awan ini memiliki kecepatan 10-20 meter per detik atau sekitar 60 km per jam untuk menumbuhkan awan baru di bagian ujungnya. Meski berbentuk unik dan indah, menurut NASA, awan ini bisa berbahaya bagi penerbangan pesawat terbang loh. Jadi hati-hati. Sayangnya, sampai sekarang belum ada yang mengetahui bagaimana terjadinya awan unik ini. Awan unik nomor 4, lentikular. Gunung yang bertopi. Apa itu lentikular? Lentikular adalah fenomena alam yang sebagian besar bisa ditemukan pada wilayah pegunungan atau perbukitan. Lalu, bagaimana sih awan ini terbentuk? Awan ini terbentuk dari hasil pergerakan angin yang menabrak dinding penghalang besar seperti pegunungan, yang akhirnya menimbulkan sebuah pusaran. Awan tersebut memang terlihat begitu padat, padahal tidak demikian. Terlihat padat karena aliran udara lembab terus mengalir di sekitar awan dan akan keluar lewat permukaan paling bawah, sehingga awan ini bisa bertahan sampai berhari-hari. Meskipun awan ini adalah fenomena alam yang begitu indah, awan ini dapat menyebabkan turbulensi bagi pesawat, sehingga sangat berbahaya. Indah tapi berbahaya. Awan unik nomor 5, Booker supercell, pusaran badai raksasa. Lalu, apa itu Booker supercell? Booker supercell adalah sebuah badai petir yang ditandai dengan adanya mesosiklon dalam dan terus-menerus berputar ke atas. Fenomena badai ini kadang-kadang disebut sebagai badai petir yang berputar. Nah, badai ini paling sering terjadi di Tornado Alley, Amerika Serikat, saat musim semi, Maret hingga bulan Oktober. Area kerusakan badai supercell ini bisa mencapai radius 32 km dengan angin yang dapat mencapai kecepatan 100 mil per jam. Badai supercell berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Namun badai ini juga dapat berlangsung selama berjam-jam dengan selang waktu beberapa kali. Ada 4 unsur penghasil badai supercell ini. Yang pertama ada kelembapan, instabilitas atmosfer, sesuatu untuk mengangkat udara, dan angin vertikal untuk memutar badai. 6. Mamatus, gumpalan. Apa itu mamatus? Mamatus adalah istilah meteorologikal untuk bentuk gumpalan-gumpalan menggantung yang terbentuk di dasar awan. Nama mamatus diambil dari bahasa Latin mama, artinya puting atau payudara, karena bentuknya yang memang mirip dengan payudara wanita. Mamatus terjadi ketika udara dari lapisan awan turun ke udara jernih di bawah dan menguapnya tetesan awan. Hal ini mendinginkan udara dan membuatnya turun lebih cepat. Beberapa awan akan ikut terseret ke bawah sehingga membentuk sebuah kantung. Awan mamatus tidak selalu merupakan indikator cuaca buruk. 7. Cirrus Kelvin-Helmholtz, awan ombak. Apa itu Cirrus Kelvin-Helmholtz? Cirrus Kelvin-Helmholtz tampak seperti gulungan ombak dengan pusaran bergulir yang terlihat di bagian atasnya. Awan jenis ini bisa tampak di dunia dan di lapis atmosfer mana saja, tetapi hanya berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Terbentuk ketika dua arus udara dari berbagai kecepatan bertemu di atmosfer dan mereka membuat pemandangan yang menakjubkan. 8. Undulatus asperatus, gelombang gelisah. Apa itu undulatus asperatus? Undulatus asperatus adalah formasi awan tidak beraturan yang tampak gelap dan seperti badai, namun cenderung menghilang tanpa membentuk sebuah badai. Pernah diajukan oleh Cloud Appreciation Society, sebuah organisasi pemerhati awan, ke WMO, World Meteorological Organization atau Badan Meteorologi Dunia pada tahun 2009 untuk dimasukkan sebagai salah satu klasifikasi awan yang baru dan berbeda dari awan-awan sebelumnya yang telah ada.
Gimana? Seru kan video barusan? Semoga video tadi membantu teman-teman untuk belajar di rumah. Terima kasih, thank you, merci, kamsahamnida, seise. Bagi semua yang sudah menonton video kami, jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Terima kasih. Tunggu video-video kita selanjutnya ya. Dadah!